Kemungkinan perkiraan puncak arus mudik terjadi pergeseran yang kapan hari oleh berbagai pihak akan diramalkan puncak arus mudik adalah tanggal 8 hari Senin besok. Tetapi ada yang meramalkan bahwa puncak arus mudik akan berubah menjadi hari Sabtu besok tanggal 6 April karena hari ini hari terakhir kerja dan masuk sekolah sehingga banyak yang berangkat mudiknya siang ini atau bahkan sore nanti atau malam nanti. Jadi akan ada beberapa pertemuan para pemudik ini diperkirakan dini hari nanti atau bahkan besok pagi. Nah, jadi tanggal 6 itu akan terjadi baik yang liburan yang mudik yang akan bertemu. Ada yang ke barat, ke timur, ke utara dan lain sebagainya. Sesuai dengan tujuan masing-masing akan bertemu di sebuah titik yang akan terjadi arus mudik lebaran, terutama di jalur-jalur dari keluar kota-kota besar. Bagi para perantau akan kembali ke pulang ke tanah kelahirannya, kembali ke udik. Lampu merah Janti, kalau ke kiri akan ke wilayah Janti. Lumayan padat juga, sudah hijau. Dari arah sebaliknya didominasi sepeda motor. Keluar kota ini juga banyak lebih didominasi sepeda motor. Tapi kalau melihat berkendaranya bukan untuk mudik, karena kalau mudik banyak sudah bawa barang bawaan dan lain sebagainya. Ini mungkin masyarakat lokal sini saja yang sedang beraktivitas. Kalau mungkin nanti sudah di luar kota akan nampak mungkin yang bawa barang bawaannya banyak, penumpangnya banyak. Nah, itu anak istrinya diajak semua, bawa barangnya banyak, itu adalah ciri-ciri para pemudik sepeda motor biasanya begitu. Kalau mobil tidak terlalu nampak, mungkin karena mobil lebih memiliki daya angkut yang lebih besar. Di depan ini simpang Bandulan biasanya juga macet, tidak terlalu macet. Kita lanjutkan terus mengarah ke Kacuk, ke luar kota Malang. Ini ada sekolah atau Universitas Kanjuruhan Malang PGRI. Daerah Kepuh, Bandulan Rejo. Padat kendaraannya. Oh, ngantuk sudah. Tadi malam kurang tidur. Sekarang jam segini sudah mengantuk. Terus kita mengarah, masih tergolong lancar untuk arus lalu lintasnya, dua arah. Atau masih banyak orang-orang yang masih menunaikan sholat Jumat, sehingga pemudik pun berpikir sholat dulu mungkin yang akan pulang. Bagi pekerja-pekerja yang ingin pulang, yang merantau ini pulang ke kampung halamannya setelah selesai sholat Jumat. Yang hari ini sholat Jumatnya baru selesai,
Ini jam 12.36. Kita melewati kantor Samsat dan juga penjara wanita tadi di wilayah Kacuk ini. Lurus di depan ada persimpangan, kalau lurus ini adalah wilayah Kacuk. Jadi kalau lurus akan keluar kota menuju wilayah Kepanjen, ke barat nanti menuju Blitar dan wilayah-wilayah selatan lainnya. Kita akan mengarah ke kiri menuju ke wilayah Gadang. Kita akan melewati jalur tengah dari Gadang ke selatan nanti. Itu juga jalur keluar kota untuk tujuan mungkin ke Gondang Legi, Turen, Dampit, akan mungkin yang ke Lumajang dan lain sebagainya. Masih dengan kondisi ya lancar, lalu lintas belum terjadi simbol-simbol kemacetan, belum nampak juga orang-orang yang kelihatannya memang mau mudik dengan barang bawaannya, ciri khas pemudik. Kita belum bertemu. Ini masih mungkin masyarakat lokal yang Kalimalang dan sekitarnya yang masih melakukan kegiatan di wilayah Malangnya. Kita akan belok kanan, kalau lurus akan masuki Pasar Gadang. Kami terus ke kiri akan kembali ke tengah kota, sedangkan ke selatan atau ke kanan akan menuju wilayah Bulu Lawang, Gondang Legi, Turen, Dampit dan lain sebagainya. Woi, lampu merahnya macet guys, ada truknya yang ini. Truknya nyelonong saja, sudah harusnya berhenti, dia masih lanjut macet di tengah-tengah. Oke, kita belok kanan menuju Bulu Lawang. Kita pantau jalur keluar kota melalui jalur ini. Ini wilayah Lokdoro. Siang ini di depan ada sebuah pickup yang banyak memborong kentang ya, karena biasanya untuk kentang, cabai dari Pasar Gadang, dari pasar sayur, keperluan selamatan. Orang Jawa kalau mau lebaran pasti selamatan. Jadi untuk sambal goreng, untuk berketel, dan untuk sambal dan juga bumbu, biasanya bahan-bahan seperti itu akan melonjak di saat-saat menjelang lebaran seperti ini. Dan juga nanti saat lebaran digunakan untuk makanan-makanan khas di saat lebaran, opor ayam, ketupat dan lain sebagainya. Kita memasuki Lokdoro. Nah, ini ada pom bensin. Ntar lagi kita meninggalkan wilayah Kota Malang dan memasuki Kabupaten Malang. Ya, ini Tugu meninggalkan Kota Malang dan ini masuk. Selamat datang Kabupaten Malang. Ini salah satu jalan alternatif untuk menuju keluar kota dari Malang. Masih lengang siang hari ini, tidak nampak penumpukan kendaraan. Tidak kelihatan juga simbol kemacetan. Masih lancar. Amin 5 Lebaran tanggal 5 April 2024. Di sini terdapat beberapa pabrik rokok. Biasanya kalau macet itu saat para pekerja pabrik itu pergantian shift atau lagi pulang kerja. Macet. Entah kapan pabrik-pabrik mulai tutup beroperasi, apakah juga hari ini
terakhir para pabrik beroperasi, tapi kayak lihat ini masih ada sapamnya yang menjaga di pinggir-pinggir jalan. Banyak pabrik rokok di sini. Nah, ini berarti masih ada pekerja yang masuk, masih buka. Tidak terlalu macet untuk kondisi saat ini, masih lengang, lancar. Kecepatan bisa dipacu 60 sampai 70 km per jam standar. Jadi masih nyaman untuk berkendara, tidak terlalu menimbulkan stres karena kemacetan dan lain sebagainya, karena saling serobot jalanannya. Kita akan update terus. Nah, di depannya ada persimpangan juga. Kalau lurus bisa melalui jalur alternatif untuk menuju ke Panjen. Nah, di papan nama itu ada Kota Kepanjen, kantor Bupati, kantor DPRD. Kalau ke kiri Gondang Legi, Dampit dan Lumajang. Kita akan mengambil kiri. Kita akan menuju wilayah Bulu Lawang. Kiri banyak tujuan wisata seperti pantai-pantai di wilayah selatan, Balai Kambang, Wajolmati, Goa Cina, Sendang Biru, Anyu Meneng, apalagi banyak sekali sekarang. Anyu Anjlok, banyak sekali pihak-pihak wisata pantai di wilayah selatan. Kita akan melewati jembatan di Kendal Paya ini. Nah, di kali Sungai Berantas, cukup dalam sungainya. Ini sungainya. Kita juga memasuki wilayah Kecamatan Tajinan, Desa Tambak Asri, menuju Bulu Lawang. Masih kondisi lancar, tanpa ada kendala. Walaupun lumayan ramai juga sebetulnya suasana lalu lintasnya, tapi kelihatannya lancar begitu. Tidak ada simbol-simbol kemacetan yang berarti menimbulkan penumpukan kendaraan sehingga macet panjang begitu. Tidak ada. Masuki wilayah Kalimeri. Ya, ini turunan dan tanjakan Kalimeri Regency, menuju Bulu Lawang, mengarah keluar kota dari Kota Malang. Masih lancar saya rasa kondisinya. Ada pelebaran jalan, hanya cor di kanan kiri. Ini menipu, yang melebar ini cuma jembatannya saja. Terus jembatan mengecil lagi jalanannya. Di depan juga ada titik rawan, biasanya adalah keluar masuknya kendaraan dari SPBU atau pom bensin di depan ini. Di depan kita akan menemui pertemuan arus dari Jalan Lingkar Timur Kota Malang dengan yang dari jalur arah Gadang ini tadi. Akan lumayan lebih padat lagi di Simpang Bulu Lawang ini.
Ya, pertemuan dua arus. Tidak ada lampu merahnya tidak berfungsi. Jadi harus saling serobot. Biasanya kadang juga ada supel tasnya. Tidak ada Pak Ogahnya yang mengatur. Kalau Bulu Lawang sudah beberapa kali saya liput. Kita update saja situasi dan kondisinya. Arus lalu lintasnya masih lancar juga saya rasa. Tidak ada kendala. Biasanya macet di depan itu di simpang Pasar Bulu Lawang dekat Masjid Sabili Taqwa. Ada yang mau mengarah ke wilayah timur, ke Tajinan dan lain sebagainya. Ini Pasar Bulu Lawang di sebelah kiri kita. Depannya adalah simpangnya. Kadang macet. Masih lancar juga. Nah, terdapat Masjid Sabili Taqwa bagi para umat muslim yang ingin ngeres di masjid ini juga sangat recommended. Kita mengarah ke selatan terus, melewati pada banyak pondok pesantren An-Nur. Apakah para santriwan santriwatinya sudah mulai pulang atau belum, saya kurang tahu. Biasanya kalau pulang itu juga bikin kemacetan. Ini An-Nur 1 yang di sini sebelah kiri kita ini pondok pesantren. Di depan adalah An-Nur 2 setelah pom bensin Bulu Lawang ini. Depan juga masih ada pom bensin lagi. Sebelahnya ada minimarket seperti Indomaret. Ada ATM BCA juga di sini. Jadi yang punya kepentingan mengisi bahan bakar, mengambil uang, atau sekedar berbelanja kebutuhan bisa mampir di Indomaret ini. Ini An-Nur 2 sebelah kiri kita tadi kita sudah lewatin. Terus kita mengarah ke selatan sampai ke pertigaan Krebet. Lampu merah pabrik gula Krebet. Ini dari kemarin jualan pakaian mereka. Bawa kendaraan jual pakaian. Masih lancar saya rasa. Akan cukup lancar untuk kondisi saat ini. Kalau terus di persimpangan ini, pertigaan ini akan bisa ke Pantai Balekambang dan juga Gunung Legi. Kalau ke kiri kita ke arah Turen, kita akan belok kiri. Di depan ini yang warna putih itu adalah pabrik gula. Ya, sebelah kanan kita pabrik gula Krebet. Kondisi lalu lintas saya rasa masih cukup lancar. Tidak ada kendala berarti di perjalanan. Lengang. Cuaca juga mendung, walaupun tidak hujan tapi enak. Tidak terlalu panas. Ini jam 1 hampiran jam 12.50. Kita mengarah ke timur dan di ujung itu kita akan belok kanan untuk menuju wilayah Turen. Kalau lurus kita akan menuju ke Wajak, bisa sampai kalau ke kiri lagi ke Bromo, Wajak Poncokusumo. Kalau ke kanan adalah Ndampit Lumajang Pantai Sendang Biru. Kita akan mengarah ke kanan. Perhatikan simpang-simpang seperti ini. Karena tidak ada lampu merah, hanya supel tas seperti itu yang mengkondisikan ketertiban berlalu lintas di simpang itu. Kalau tidak saling serobot. Untuk ruas jalan di Bakalan ini lumayan lebar. Nanti ada penyempitan di depan sana, tapi untuk yang ini lebar.